Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Melani Putri dengan NPM 233510446. Di sini saya hendak mengerjakan kuis pemrograman mobile dengan menggunakan kita membuat sebuah aplikasi di mana namanya yaitu jadwal kuliah M. Sesuai dengan tugas 2 yaitu tugas 2 di sini. Di sini kita menggunakan flat list, key extractor, item separator dan juga lainnya di mana kita meminta output yang diharapkan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya hendak menjelaskan perkodingan yang ada di setiap file-file di sini. Yang pertama di sini terdapat app.json, app.js, di mana file ini merupakan titik awal dari aplikasi React Native yang bertugas untuk tampilan utama dari 3 halaman tersebut, yaitu ringkasan mata kuliah, daftar pertemuan, dan jadwal mingguan. Navigasi di sini menggunakan UseStat sehingga tidak memerlukan library tambahan seperti React Navigation. Selain itu, file ini juga mengimpor ketiga screen dari folder screen. Nah, di sini juga terdapat impornya dari folder screen tadi. Dan tema warna dari di sini yaitu menggunakan theme.js. Ketika pengguna menekan salah satu tombol menu, nilai stat akan berubah sehingga halaman yang sesuai akan ditampilkan. Pendekatan ini membuat struktur aplikasi jadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini terdapat theme.js, di mana saya di sini membuat temanya berwarna biru yang berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh konfigurasi warna yang digunakan dalam aplikasi yang telah saya buat. Semua warna seperti warna latar belakang, teks, kartu, tombol, dan juga header disimpan dalam tampilan sebuah objek color agar tampilan konsisten pada setiap halamannya. Selanjutnya di sini terdapat data.js, di mana di sini saya juga menyimpan seluruh data statis seperti hardcode yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Data tersebut meliputi daftar mata kuliah, selanjutnya daftar pertemuan, dan juga jadwal mingguan yang telah saya susun berdasarkan ID dan juga mata kuliahnya serta pertemuan lainnya. Pemisahan data dari komponen membuat kode menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Selain itu, jika suatu saat data berasal dari database ataupun API, pengembang hanya perlu mengganti sumber datanya tanpa mengubah logika tampilan pada setiap screen-nya. Selanjutnya di sini terdapat screen. Screen di sini terdapat daftar pertemuan, screen.js, jadwal mingguan, serta ringkasan matkul screen.js. Pada file ringkasan matkul.js, di sini digunakan untuk menampilkan ringkasan seluruh mata kuliah yang diambil datanya disebut dari data.js. Kemudian ditampilkan menggunakan fungsi map. Sehingga setiap objek mata kuliah menghasilkan sebuah kartu berisi informasi seperti nama mata kuliah, kode, SKS, dan juga dosen. Komponen ini memanfaatkan scroll view agar pengguna dapat menggulir halaman ketika jumlah mata kuliah cukup banyak. Selain itu, penggunaan save area bar, save area view, ataupun status bar membuat tampilan lebih rapi, aman, dan mudah berbagai ukuran layar dan mudah dipelihara. Selanjutnya, di sini terdapat daftar pertemuan screen.js. Pada file daftar pertemuan screen.js ini berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh pertemuan kuliah menggunakan komponen flat list. Komponen ini dipilih karena lebih efisien dibandingkan scroll view. Ketika menampilkan banyak data serta menyiapkan fitur seperti key extractor, item separator komponen, list header komponen, dan juga list empty komponen, setiap item pertemuan ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi informasi, pertemuan materi, serta detail lainnya. Dengan memanfaatkan flat list, aplikasi mampu merender data secara optimal, sehingga pengguna memori menjadi lebih hemat dan performa aplikasi menjadi tetap baik. Selanjutnya di sini terdapat jadwal mingguan screen.js, di mana file ini digunakan untuk menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari menggunakan komponen section list.
Data dikelompokkan ke dalam beberapa bagian section, sehingga setiap hari memiliki header tersendiri yang menggunakan pengguna melihat jadwal. Setiap jadwal ditampilkan dalam bentuk kartu yang berisi informasi mata kuliah, jam, kelas, dan juga ruangan kelas. Penggunaan section list ini membuat tampilan lebih terstruktur dibandingkan daftar biasa, karena data sudah dipisahkan berdasarkan kategori hari. Selanjutnya di sini terdapat package JSON. Package JSON di sini merupakan file konfigurasi utama project yang berisi informasi aplikasi seperti nama project, dependensi, script, dan juga versinya. Selain itu, file ini menyiapkan perintah seperti expostar, expostar Android, dan juga lain-lainnya. Dengan adanya file ini, proses instalasi dependensi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan npm install. Selanjutnya di sini terdapat babel.js config.js, di mana berfungsi mengatur konfigurasi Babel yang digunakan untuk menerjemahkan kode JavaScript modern menjadi kode yang dapat dijalankan oleh React Native dan juga Expo. Pada proyek ini digunakan preset Babel preset Expo. Konfigurasi ini untuk juga mengaktifkan fitur cache melalui API cache di sini true, sehingga proses kompilasi menjadi lebih cepat. Walaupun isinya sederhana, file ini sangat penting agar aplikasi dapat berjalan pada lingkungan Expo.go. Selanjutnya di sini terdapat app.json. File app.json di sini merupakan file konfigurasi aplikasi Expo yang menyimpan berbagai informasi penting seperti nama aplikasi, slug, version, orientation, dan juga lainnya. Konfigurasi tersebut digunakan Expo saat proses build maupun saat aplikasi dijalankan. Dengan adanya file ini, pengembang dapat mengatur identitas aplikasi tanpa harus mengubah kode program utama. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita mengetikkan npx expo start tunnel. Nah, selanjutnya saya akan melakukan QR-nya. Maka di HP saya di sini akan muncul seperti ini, jadwal kuliah M. Tunggu 100. Semoga nampak ya. Nah, pada halaman pertama terdapat ringkasan, pertemuan, dan juga jadwal. Nah, seperti ini sudah jalan aplikasinya di HP. Kalau kita melakukannya di web juga bisa. Kita Ctrl C kan dulu. Menggunakan perintah npx expo start di web. Y. Nah, maka akan muncul web seperti ini. Kita tunggu aja dulu. Karena dia lagi memproses di sini. Nah, log servernya sudah. Nah, di sini terdapat output yang diharapkan seperti ringkasan matkul, di mana ada jadwal kuliah pada semester ini. Saya mengambil program Nobel, basis data lanjut, kecerdasan buatan, dan juga lain-lainnya. Pada halaman pertama terdapat ringkasan, halaman kedua ada pertemuan. Daftar pertemuan menggunakan list header komponen yang kita bisa scroll ke bawah selanjutnya. Dan juga di sini terdapat jadwal mata kuliahnya. Di sini terdapat jadwal mingguannya dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan juga seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kuis dari tugas praktikum pemrograman mobile. Apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.